Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di video saya kali ini. Ya tentunya dengan pembahasan baru mengenai ideologi politik. Nah sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Sabar Analisis Jega dari Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah di kesempatan video kali ini saya dalam mengerjakan dalam memenuhi tugas di mata kuliah pengetahuan politik yang dibawakan oleh Dr. Muhammad Nasi, MSI. Nah, langsung saja. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma, serta keyakinan, di mana keyakinan ini yang dimiliki setiap orang atau sekelompok orang dalam dasar di mana ia akan menentukan sikapnya terhadap suatu kejadian dan problematika ideologi politik, problematika politik, kejadian-kejadian yang ada di dalam politik. Jadi nilai-nilai dan ide politik ini merupakan suatu sistem yang berpautan, sedangkan ideologi atas dasar ideologi politik yaitu berdasarkan keyakinan, di mana keyakinan ini diharapkan akan memunculkan tata tertib atau pola sistem kestrukturan yang sangat konsisten, di mana tata tertib sosial, tata tertib berpolitik ini tentunya diharapkan, dan ini dasar dari ideologi politik. Kemudian setelah dasar ideologi politik ini berdasarkan keyakinan dan memunculkan juga tata tertib sosial politik yang benar, maka diharapkan juga munculnya ideal, di mana ideal politik ini juga seperti mencakup ya pembahasan dan diagnosa yang meluas, sangat meluas, dan juga menimbulkan saran-saran yang bisa membangun ideologi politik ini kedepannya bisa lebih baik. Nah terus setelah munculnya ideologi politik yang ideal, yang spesifik dan juga konsisten, dan cara pengaplikasiannya juga benar, ya maka diharapkan juga bisa mencapai tujuan ideal itu, ya walaupun tidak sepenuhnya, setidaknya dilaksanakan. Setelah dapat dilaksanakan, maka setelah itu ideologi politik juga semakin berkembang luas, ya otomatis mau tidak mau ideologi politik yang luas, maka akan banyak dorongan, atau maka banyak juga namanya juga kompromi, musyawarah, dan juga mengetahuilah seharusnya bagaimana ideologi politik ini bisa menuju
menuju ke lebih baik, ke arah yang lebih baik. Dan ideologi yang berkembang itu juga sering melakukan kompromi, dan adanya kompromi antar masyarakat yang berkepentingan tertentu dan juga berkepentingan untuk membangun, ya otomatis muncullah pembahasan baru, di mana pembahasan baru ini sangat luas. Nah, contoh mulai dari demokrasi, liberalisme, komunisme, fasisme. Nah, setelah itu, setelah adanya kompromi, muncullah yang dari demokrasi, komunisme, liberalisme, dan fasisme. Dan itu benar-benar disaring mana yang benar-benar sesuai digunain dan mana yang tidak sesuai digunain. Dalam artian apa? Jika emang bersifat merugikan, ya jangan diikutin, jangan diterusin. Nah, terus setelah munculnya beberapa pembahasan tersebut, yang paling menonjol itu ya komunisme. Kenapa komunisme itu paling menonjol? Ya karena komunisme itu adalah doktriner, dan militannya itu sangat benar-benar sangat berperan, ya karena dia lebih mengutamain kebersamaan yang komunis, dimana komunis ini tidak memikirkan efek dari atau lebih mengutamakan mendominan paling diminati itu ya seperti adanya social class. Nah, dia akan lebih memobilisasikan, komunisme ini lebih memobilisasikan, lebih mengedepankan. Setelah itu fungsinya, ya kita ketahui fungsinya ideologi politik itu ya terutama sebagai sistem keyakinan politis dan ideologi. Nah, yang kedua tuh sebagai alat mengatasi sifat mengatasi konflik yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, di dalam orang-orang yang ada di dalam tersebut bisa mengatasi hal-hal yang seharusnya bisa diatasi. Dan terus fungsinya itu ya seperti mengetahui identifikasi para politis dan para rejim yang berkepentingan, mengidentifikasikan diri mereka dalam sifat mereka itu sendiri. Nah, cukup sekian dari video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kata salah penyampaian dari saya. Ya, saya menerima tanggapan teman-teman sekalian. Ya, namanya juga belajar. Ya, cukup sekian dari video saya ya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.